Betapa kami menikmati kehadiran Tuhan. Di tengah perjuangan kami selalu menyadari kami tak mampu sendiri Tuhan. Di tengah keterbatasan, kepenatan, kelelahan kami, namun kami masih merasakan kesempatan di mana Tuhan menyertai kami. Di lembah bayau maut sekalipun, Tuhan ada di sana bersama kami. Thank you Jesus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Dan saat ini kami rindu membuka hati kami, hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga firman yang tertaburkan boleh ada di tanah hati yang baik, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship dan semua kita yang boleh menikmati kasih setia Tuhan. Ya, semakin sejuk, tetapi mungkin hari ini tidak terlalu sejuk, tidak terlalu dingin seperti yang lalu. Karena saya bisa melihat bahwa hati dan juga mungkin wajah-wajah yang ada di sini masih memancarkan bunga-bunga di Nami Island mungkin yang ikut. Ya, ada yang bersuka cita menikmati trip ke sana. Amin. Ya, yang tidak ikut sekalipun kita bersyukur sebab di Korea ini kita diberi kesempatan di bawah kolong langit yang sama, anugerah Tuhan itu sama buat kita. Amin. Haleluya. Saudara ini diberkati oleh Tuhan. Iya. Boleh kita katakan dulu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, tiga kali. Yes, yes, yes. Ulang. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati. Dan kalau diberkati semua kita diberkati. Bolehkah saya rindu untuk menyapa mungkin tidak semua bahasa yang bisa kita bisa tampilkan saat ini. Mungkin dari Sabah dan Sarawak, kira-kira Tuhan Yesus baik itu apa bahasanya ya? Mungkin bahasa Murut, Rumus, atau Dusun. Apa Tuhan itu baik atau Tuhan Yesus baik? Sama saja. Ya, kalau saya Manado, Yesus bepam baik. Adakah? Wah, luar biasa. Bangsa apa itu? Rumus. Oke. Adakah yang lain? Hah? Ada ini banyak bahasa di rupanya di Sabah dan Sarawak. Ada dari Iban ya. Oh, apa ini? Kalau saya sebut takutnya salah spellingnya ya. Duzun ya. Rumus. Wah, banyak sekali. Iya. Intinya Tuhan itu baik untuk kita semua ya. Iya. Dan saat ini kita rindu untuk berbicara tentang satu tema, yaitu boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Kesempatan yang sama. Oke, kesempatan yang sama. Dalam beberapa saat ke depan kita rindu untuk belajar apa arti kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita sekalian. Kita baca dulu ayat firman Tuhan dalam ini Bilangan 13 dan 14, tetapi kita tidak akan baca semua. Mempersingkat, ada bagian-bagian penting saja kisah tentang bagaimana Musa dan bangsa Israel sebelum masuk di tanah Kanaan. Musa mengutus 12 orang pengintai ya, untuk memata-matai, melihat seperti apa tanah Kanaan itu. Oke, next. Kita baca ayat 17 sampai 20 dulu. 2, 3. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18 saya baca. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang mendiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bertumbuh? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tambahkanlah hatimu dan bawa sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim puluh hasil anggur.
Next. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana Engkau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Oke. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana sama-sama dengan dia berkata, kita tidak akan maju dengan bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang inap, tidak berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat ikan seperti pelalang, dan demikian juga mereka berkata. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sedang meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Amin. Ya. Oke, next slide. Sudahkah kita bersyukur untuk kesempatan masih menikmati hidup hari ini? Ada yang bersyukur kepada Tuhan lewat doa pagi? Mungkin? Puji Tuhan. Ya, karena ternyata masih banyak juga yang lupa bersyukur. Di sini tidak ada. Di sana mungkin ada, ya. Oke, next. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sedikit ada hasil research survei, ya, dari Bowen, seorang expert namanya Bowen, tapi tahun 2007, ya, sudah lama ya. Dia meneliti ternyata average rata-rata orang mengeluh, denial, sulit untuk bersyukur berapa kali dalam satu hari? 15 sampai 30 kali. Nah, ini hasil researchnya ya. Faktanya ternyata setiap orang paling kurang 15 kali dia bersungut-sungut, dia tidak bersyukur, dia mengumpat dan lain sebagainya. Nah, sekarang tahun 2024 bisa saja lebih daripada itu, ya. On the other hand, di sisi yang lain, dunia saat ini sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Ya, perang sana sini, krisis lapangan pekerjaan pun terjadi. Sebagai kerja Tuhan mungkin sedikit saya rindu kita mempelajari beberapa fakta. Ada yang namanya unemployment, pengangguran. Apakah di Sarawak sama bahasanya? Ya, unemployment. Ini ancaman loh. Ini masih menjadi ancaman utama. Meskipun setiap government telah berusaha ya supaya tetap ada lapangan pekerjaan. Mengapa? Karena ada faktor ketidakstabilan politik, war, ya, perang, keamanan dunia yang banyak mempengaruhi ekonomi di Indonesia, di Malaysia, bahkan juga Korea. Next slide. Nah, sedikit data statistik ya, statistik dari CEIC. Ini facts, ini data yang saya ambil hasil research ya. Ternyata di Korea Selatan, di tempat kita ini, unemployment, angka pengangguran pun itu ada. Meskipun mungkin tidak terlalu banyak, tapi di bulan Agustus 2024, angkanya berapa ini? 2.40%. 2.40%. Masuk bulan September, meningkat sekian persen menjadi 2.5%.
50%. Bahkan di Korea ada pengangguran juga rupanya. Seperti itu. Kita tidak tahu, mungkin banyak orang-orang muda ya di sana yang tidak mau kerja hilang misalkan, contoh. Ya seperti itu. Bandingkan dengan Indonesia, ada data juga yang saya ambil, tapi karena diperbarui tiap tahun jadi baru bisa data tahun lalu. Berapa angkanya? 5.32%. Cukup banyak ya, ini total dari usia pekerja. Di Malaysia juga ada 3.20%. Data bulan Agustus 2024. Ini mungkin kalau kita lihat 532 itu sedikit, tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk itu banyak. Betul? Ya, ini fakta. Ternyata next, di saat mungkin ya kita sedang bekerja berjuang di tempat ini, ada saat kita sering kali mengeluh, betul ya? Itu manusiawi. Ada sering kali kita, Tuhan, saya seperti berada di lembah bayang-bayang maut kalau sudah berhadapan dengan Sajang Nim, betul ya? Kecuali Sajang Nimnya itu murah senyum, ya, dan murah salarinya. Jangan ya, harus mahal salarinya, ya. Di tengah kita sementara mengalami kepenatan mungkin bekerja, ingat baik ternyata di luar sana masih banyak orang yang belum ada pekerjaan. Betul? Kalaupun saat ini kita sedang merasa lelah berjuang Pak Pendeta, saya jauh dari keluarga, saya merindukan mereka misalkan, ya, saya sudah sangat menderita di tempat ini. Ketahuilah bahwa saat ini Tuhan memberi kesempatan emas buat kita untuk tetap bekerja semampu kita, memberikan yang terbaik. Amin. Karena ternyata di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia, even Korea Selatan, masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Betul? Ya. Ada saat mungkin arah baik, ya. Mari kita nikmati itu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Sudahkah engkau bersyukur hari ini? Suka atau tidak suka, like or dislike, ya, kesempatan atau peluang yang ditawarkan oleh dunia ini sebenarnya tidak selalu sama. Betul? Ya, ada banyak faktor. Itu yang namanya injustice, ketidakadilan. Betul? Ada faktor orang dalam. Ada banyak yang mencari kerja, bukan ijazahnya, bukan skillnya, tetapi mungkin orang dalam baru bisa dapat pekerjaan. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Ya, itulah yang terjadi. Tidak merata lapangan pekerjaan dan sebagainya, membuat banyak orang yang akhirnya mengeluh dan lupa untuk bersyukur. Kesempatan yang ditawarkan dunia sering kali tidak sama. Next slide. Kalau kita kembali ke pembacaan kita, sebelum umat Israel masuk di Promised Land, tahu ya, kisah ini ya. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, ternyata Musa bilang bahwa kita lihat dulu, betul apa tidak janji Tuhan ini. Jangan-jangan tanah Kanaan itu tidak ada. Mereka ini manusiawi ya, betul? Penasaran. Bukankah kita banyak kali seperti itu? Tuhan menjanjikan yang akan berkati, tapi masih banyak timbul keraguan di hati kita. Tapi itu tidak apa-apa. Tuhan beri kesempatan, dia bilang, Musa, utus 12 orang muda waktu itu, utus menjadi mata-mata istilahnya, untuk mengintai, melihat seperti apa tanah Kanaan. Artinya ada 12 orang yang sama-sama mendapatkan apa? Kesempatan untuk membawa kabar bagi umat Tuhan. Namun faktanya dari 12, 10 orang kembali dengan kabar busuk, dengan kabar yang buruk, bad news. Cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang kembali dengan good news untuk menguatkan hati bangsa Israel. Next slide. Poin yang pertama, bagian yang pertama yang bisa kita pelajari adalah, coba kita baca yang bold ini, 1, 2, 3. Tuhan membawa kita di situasi dilema. Tahu ya situasi dilema? Sama ya bahasanya. Dilema atau apa? Sulit memilih. Maju, kena. Mundur, kena. Bahkan mau ke turn left bisa kena, turn right bisa kena juga. Ada yang mengalami hal seperti ini? Mungkin sering, ya. Ada saat Tuhan bawa kita di situasi yang dilema, sulit memilih, saya mau maju atau tidak. Saya mau melayani Tuhan atau tidak? Saya mau setia kepada Tuhan atau tidak? Saya mau tetap berjuang atau tidak? Tuhan membawa kita
karena apa? Tuhan sementara menguji seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Haleluya. 12 orang ini mendapatkan kesempatan yang sama, betul? Musa utus mereka, Tuhan mengutus mereka. Dapat kesempatan berarti dapat apa? Kepercayaan. Untuk dapat tantangan, challenge. Tapi ingat baik bahwa 12 orang ini juga dapat kesempatan bukan cuma untuk pergi berperang, tapi mereka juga sebenarnya mendapat kesempatan yang sama untuk diberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di luar sana mungkin kesempatannya berbeda-beda. Ada orang yang suka menutupi berkat orang lain. Betul? Iya. Ya. Ada orang yang senang melihat orang susah. Tetapi susah melihat orang senang. Itu fakta dunia. Mereka menutupi supaya tidak banyak orang mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja, untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan, untuk bisa diberkati. Tapi ternyata kalau di dalam Tuhan, Tuhan beri kesempatan yang sama bagi kita untuk bekerja, untuk melayani, untuk berjuang sampai di titik ini kita ada di Korea Selatan. Haleluya. 12 orang, tapi 10 orang pulang dengan kabar. Sebelum mereka maju, mereka bilang, tidak usah pergi ke tanah Kanaan. Karena memang di sana ada banyak berkat. Tapi orang-orang yang akan kita hadapi adalah giant, raksasa. Tidak mungkin kita menang terhadap mereka. Mereka melemahkan hati daripada umat Tuhan, orang Israel. Namun cuma 2 orang, hanya Yosua dan Kaleb yang punya prinsip. Mereka berani melangkah asal bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Boleh katakan di hatimu, berani melangkah. Bilang kiri kanan, teguhkan hatinya, berani melangkah. Tapi bukan asal-asalan, ini ada lanjutannya, betul? Bukan masa bodoh, betul? Orang yang berani melangkah, orang Kristen, dia berani, tapi bukan berani tanpa dasar. Dia berani melangkah apa asal bersama dengan Tuhan. Itulah iman. We walk not by our sight, but by faith. Kita melangkah bukan cuma karena penglihatan saja, mata ini penting, tapi kita melangkah karena ada iman. Mau kemana saja Tuhan tempatkan kita, di Busan, di Seoul, di Ensong, asal bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Don't worry, be happy. Amin. Kekhawatiran itu memang manusiawi. Semua kita pernah mengeluh, pernah bersyukur. Tapi ingat baik, di saat kita bekerja, mengangkat beban berat, mungkin hilang ya di pabrik, kita ingat bahwa di luar sana masih banyak orang yang mungkin nasibnya tidak sama seperti saya. Yosua dan Kaleb mungkin punya pilihan untuk tidak maju berperang karena mereka sudah lihat faktanya bahwa banyak orang Kanaan yang bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau kita baca ayatnya adalah Kaleb dan Yosua menguatkan hati umat Tuhan. Jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai mereka. Next slide, poin yang kedua. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Jika kita memandang permasalahan saja, maka kita sulit untuk menghadapi. Nikmatilah proses, bukan pada hasil. Hasil adalah urusan Tuhan. Haleluya. Tuhan menginginkan kita bekerja. Nikmatilah proses yang Tuhan berikan kepada kita. Sesulit apapun. Banyak orang mungkin tertuju fokus kepada hasil akhir, yaitu manusiawi. Kita rindu supaya kita langsung mungkin berpikir bahwa datang ke Korea 1-2 tahun mungkin, bahkan ada yang ingin 2-3 bulan langsung kaya raya ya, seperti itu. Tapi ternyata datang di Korea tidak seindah lagu Apate-Apate. Ada yang tahu lagunya? Ya. Ya, tidak seindah lagu Apate-Apate. Tidak seharmonis drama Korea. Lagu Apate-Apate, mereka belum tahu bayar Apate seberapa mahal ya.
Even saya mulai merasakan bagaimana membayar apa sih. Puji Tuhan. Apalagi ini sudah mulai musim sejuk ya, musim dingin. Saya mulai berpikir, mungkin elektriknya jadi murah, tetapi gasnya, apinya itu akan jadi mahal seperti itu. Tapi kalau kita fokus kepada seberapa sulit problem, maka kita akan seperti ini. Ini gambar example saja ya. Contoh, kita akan melihat permasalahan yang kecil menjadi sangat besar. Sama seperti 10 orang pengintai ini. Mereka bilang bahwa, oh Musa, bangsa Israel, tidak usah pergi ke tanah Kanaan. Karena mereka semua itu raksasa. Mereka orang-orang besar, kita pasti kalah. Dan kita ini sama seperti belalang. Apakah belalang itu di Malaysia bahasanya? Sama kan? Iya. Bisa bandingkan raksasa lawan belalang apa? Belalang. Tidak ekor-ekor, betul? Ya, belalang. Kalau di mana ada yang makan belalang? Ya, ada? Iya. Istilahnya kami di Manado, semua itu ikan, semua itu daging. Kalau sudah dirica-rica, ya, iya. Jadi tidak mungkin. Tapi ingat, ada juga orang yang suka membesar-besarkan masalah, betul? Iya. Tidak usah, kau tidak bisa. Banyak orang yang susah melihat orang mau bertumbuh, kamu tidak bisa. Sudah masa lalumu terlalu kelam, terlalu hitam. Tidak mungkin Tuhan mengasihimu. Itu adalah perkataan-perkataan melemahkan iman. Kalau ada perkataan seperti itu, kita katakan ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Saudara rindu bertumbuh bersama dengan Tuhan? Amin. Iya. Kita datang di Korea bukan hanya untuk mengumpulkan won, tetapi kita mengumpulkan berkas-berkas rohani. Haleluya. Menabur di dalam Tuhan. Tuhan akan berkati dengan berkat berkelimpahan. Sehingga masalah sebesar apapun, kita akan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Ada kan lagu seperti itu? Aku punya Tuhan yang besar. Yang apa? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pelaut yang unggul, tahu pelaut ya? Sailor ya? Dia tidak akan dihasilkan dari danau dan laut yang tenang. Pelaut yang unggul, yang ulung, itu bisa ada karena ada ombak dan gelombang yang besar. Betul? Pekerja, saya dan saudara, tidak akan pernah menjadi pejuang sejati kalau kita mungkin hanya tinggal di kampung saja dan tidak mengalami banyak pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, marilah kita berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin. Coba kita katakan dengan iman, Ebenezer. Ebenezer tahu artinya? Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Mari kita kuatkan teman-teman kita di samping kiri kita. Ebenezer. Ya, Pak Jendri, Ebenezer, Brother Nudi, Brother Kevin, Elston, Ebenezer, amin. Ya. Sehingga kita tidak akan pernah lupa bersyukur Tuhan. Ya saya tahu ada saat mungkin minggu-minggu ini ada yang sedang berkekurangan. Ya. Tetapi kalau kita ada dalam Tuhan, dalam kekurangan Tuhan sanggup melimpahkan berkat atas kita. Sebelum mengintai, gagal memanfaatkan kesempatan yang sama yang Tuhan berikan. Tuhan rindu mereka 12 orang ini diberkati, tapi mereka pulang dengan kabar busuk, dengan kabar buruk yang melemahkan iman. 10 orang ini hasilnya apa? Mereka tidak diberkati, cuma Joshua dan Kaleb. Next slide, poin yang ketiga. Mari kita baca. 2, 3. Move to the next stage. Bahasa lainnya adalah go to the next level. Ya, Tuhan memberikan kesempatan yang sama agar kita semakin diberkati, tapi pada level permasalahan yang lebih sulit lagi atau lebih sukar lagi. Apakah ada yang sementara merasa Tuhan, kok tahun lalu saya rasa tahun ini lebih sulit? Iya, ya.
Musim meluru, musim gugur tahun lepas itu tidak seindah musim gugur tahun ini. Perjuangan saya kemarin, minggu yang lepas, minggu yang lalu, seakan-akan masih hari ini lebih sulit. Kalau kita sementara merasakan hal itu, maka Tuhan sementara bergerak. Dia rindu kita supaya tidak ada di comfort zone saja, di zona nyaman, tapi move to the next stage, pergi ke level, ke tahapan selanjutnya, men. Gitu. Ada gambar apa? Stair ya, kami sebut tangga, sama? Iya. Untuk melangkah ya, menjadi sukses itu tidak boleh turun tangga, tapi go to the next level, next stage. 10 orang pengintai dan orang Israel ini takut berperang. Ini gambaran apa? Tembok Jericho. Tahu ya? Cerita ini dari Sunday School ya. Wah, tidak mungkin kita menaklukkan Jericho dan Kanaan. Tidak mungkin kita sukses. Tapi Tuhan rindu kita diberkati asal bersama-sama dengan Tuhan. Apa hasil akhirnya? Kalau kita baca Bilangan 14 ayat 36 sampai 38, 10 orang pengintai ini hasilnya adalah mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka dan sebagian besar orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang bisa masuk itu anak-anak mereka. New generation, generasi yang baru. Generasi tua yang bisa masuk cuma 2 orang, yaitu Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb percaya bahwa kalau kita mau berproses dengan Tuhan, maka hasil akhirnya itu adalah urusan Tuhan. Akhirnya Joshua dan Kaleb diberkati Tuhan. Joshua menjadi leader, pemimpin bangsa Israel, dan Kaleb diberkati. Dia berperang dan menaklukkan Hebron, dan itu diberikan buat dia dan anak cucunya. Mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Rindu mengalami pengalaman yang sama. Mari kita melihat diri kita bukan seperti belalang. Amin. Ya. Tapi kita adalah warrior, kita adalah pejuang sejati. Di Roma mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Bahkan terjemahan yang lain itu bukan cuma sekedar pemenang, tetapi penakluk. Ya. Menaklukkan kota, menaklukkan peperangan, menaklukkan hidup kita. Ego kita itu harus dimulai dari kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kita sambut hari esok bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita hidup, sama-sama kita rindu supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dunia boleh pilih-pilih orang, pilih kasih, tapi Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia buka kesempatan, peluang yang sama supaya sama-sama kita diberkati. Next. Kita baca quote-nya saja 2-3. Tuhan Yesus menyediakan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan kelegaan dan kemenangan. Matius pasal 11 ini terpotong sedikit. Berkata, marilah kepadaku semua yang lesu. Mari baca ini dengan iman. Coba 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kuasa dan belajar karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan amin. Ini adalah ajakan juru selamat. Yesus rindu meskipun kita berbeban berat sekalipun, mari datang kepada Tuhan. Tuhan gantikan itu air mata menjadi sukacita. Haleluya. Karena Dia mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Amin. Haleluya. Saya seorang Bapa di dunia tahu memberi yang terbaik buat anak saya. Saya secara pribadi, Pak Jendri kemarin anaknya berulang tahun. Kita doakan sebentar ya dalam ucapan syukur. Kita tahu beri yang terbaik. Kita tidak akan pernah memberi batu kepada kita, apalagi Bapa kita di surga. Next slide. Kematian Yesus Kristus di kayu salib membuka apa? Kesempatan yang sama agar semua manusia diselamatkan. Bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang Yunani, Malaysia, Indonesia, Korea, China, semua sama di hadapan Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, salib Kristus inilah jalan bagi kita menikmati hidup yang kekal.
Sesudah ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Martin Luther pernah berkata, "Curso est nostra theologia." Hanya salib Kristus, itulah teologi kita. Hanya salib Kristus, itulah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Kalaupun mungkin masa lalu kita penuh dengan kekelaman dosa, tapi kalau kita sudah datang dalam Tuhan, maka ingat baik, setiap hari kita akan diperbaharui oleh kuasa-Nya. Mari kita mungkin boleh merenungkan firman Tuhan ini saja. Saya minta untuk